Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang sama kita hormati adalah calon presiden syariah kita, Ustadz Bahtiar Nasir. Maksud saya adalah tuan guru kita. Yang sama kita hormati Al-Habib Muhsin Al-Alatas dan semua para guru dan tamu undangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah di antara kita berjanji untuk bertemu di tempat ini kecuali rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Olehnya itu manfaatkan ridha dan rahmat Allah ini untuk membuat kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam teriring salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas segala perjuangan dakwah Rasulullah, hari ini kita dalam keadaan Islam. Salam dan salawat juga kepada keluarga Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, pejuang-pejuang bangsa Indonesia yang pada masa lalu mereka berjuang dengan bambu runcing, tetapi hati mereka adalah wa'tasimu bihablillahi jami'a. Mereka berpegang teguh kepada tali agama Allah, yang dari Sumatera, yang dari Jawa, yang dari Kalimantan, yang dari Mataram, yang dari Sulawesi, dari Irian. Alhamdulillah Allah berikan rahmat kemerdekaan kepada mereka. Hari ini kita sudah merdeka, tapi rahmat itu jauh dari kita. Hari ini kita sudah merdeka, tetapi kita tidak pernah mendapatkan ridha dan keberkahan dari Allah. Oleh karena umat Islam 69 tahun ini telah kehilangan kontrol Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal para pejuang itu mengatakan atas berkat rahmat Allah, didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, rahmat kemerdekaan itu Allah berikan kepada bangsa Indonesia. Hari ini rahmat itu hilang. Hari ini ridha itu hilang oleh karena telah kontrol kekuasaan, telah hilang kontrol Allah dari kekuasaan yang hidup di tanah air Indonesia. Maka hari ini kita berkumpul di tempat ini di penghujung 2013 melihat 2014 akan datang, yang hari ini orang menyebutnya tahun politik, yang hari ini orang menunjukkan bahwa inilah masa-masa umat Islam untuk memilih yang terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat 3 ayat 140, kata-katanya begini: ketika perang Uhud kamu terluka. Pada saat mereka orang kafir juga terluka pada saat perang Badar. Allah pergilirkan masa kejayaan dan kehinaan itu kepada manusia. Saat inilah umat Islam mulai bangkit mengambil masa kejayaan. Kita tidak boleh tertipu, terbius dengan opini mass media tentang orang perorangan yang dimana kita tidak tahu dari mana asalnya. Tapi bagaimana bersama dengan wa'tasimu bihablillahi jami'a, agar rakyat Indonesia, bangsa Indonesia yang hari ini terpuruk, 10 tahun akan datang, 5 tahun, 10 tahun akan datang, menjadi bangsa yang maju, menjadi bangsa yang berkarakter. Oleh karena di hati-hati anak bangsa Indonesia, pemimpin Indonesia hanya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Hari ini telah hilang dari keadaan pemimpin kita. Kalau hari ini saya mau bilang kondisi bangsa Indonesia hari ini sudah seperti ini. Jamaah tolong bantu saya, ini air putih apa kopi? Kopi. Hari ini kondisi umat Islam hari ini air putih apa kopi? Ini air putih apa kopi? Kopi. Kondisi hari ini mulai dari DPR,
Presiden, legislatif, yudikatif, semuanya mengatakan ini kopi. Mau uang? Mau perempuan cantik? Mau wanita cantik? Mau laki-laki ganteng? Mau rumah mewah? Mau mobil mewah? Akui ini kopi. Kebenaran telah dikorbankan untuk kepentingan hawa nafsu, sehingga bangsa Indonesia hari ini tidak ditemui kebenaran kecuali kehancuran. Olehnya itu umat Islam harus bangkit. Umat Islam harus bersatu demi kebenaran, agar keberkahan mengalir untuk kita. Malu 350 tahun kita dijajah oleh bangsa yang luasnya hanya 9,429 km. Kita menjadi malu kalau 350 tahun kita dijajah oleh penduduk yang hanya 9 juta. Kenapa umat Islam mayoritas hari ini tidak punya nyali, tidak punya karakter, tidak punya kapasitas untuk menegakkan al-haqqu min rabbika fala takuna minal mumtarin. Hilang kebenaran sehingga diganti dengan keraguan, sehingga mereka malu menyebutnya syariah. Ada apa dengan bangsa ini? Ada apa dengan umat Islam yang mayoritas ini? Ada apa dengan negeri yang dirahmati oleh Allah? Jiwa raga umat Islam hari ini kering, kerontang dan tandus, oleh karena sudah merubah air putih menjadi kopi, merubah kebenaran dengan kebatilan. Maksiat kita temui di mana-mana. Umat Islam diam 1000 bahasa. Di pinggir masjid imamnya juga main togel. Bahkan hari ini kita temukan ada dai yang ceramah di televisi, tapi malam ada di kafe-kafe dan berada di tempat-tempat restoran yang penuh dengan maksiat. Ini karena kita tidak menempatkan kebenaran untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para mujahid kita itu hanya dengan bambu runcing, hatinya dekat dengan Allah, lisannya untuk Allah, matanya untuk Allah, telinganya untuk Allah, sehingga matinya dia menulis, kami mati muda, pekerjaan belum selesai, belum apa-apa. Wahai umat Islam yang ada di alam kemerdekaan, apa yang belum terjadi pada apa-apa itu adalah Indonesia belum ditegakkan. Kita jangan tertipu dengan kata-kata yang hari ini disebut bahwa kita harus hidup di atas pilar-pilar yang salah. Para pejuang sudah mengatakan Indonesia diletakkan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Tapi itu telah hilang. Hilang. Karena hilang kata-kata Allahu Ahad dari ketuhanan itu, sehingga legislatif, yudikatif, dan eksekutif telah hilang kontrol peradaban kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tidak temui manusia yang beradab. Kita sungguh malu hari ini polisi menembak orang Indonesia, negaranya sendiri. Polisi menembak rakyatnya sendiri. Sungguh memalukan karena tidak ada kemanusiaan yang beradab. Kenapa demikian? Karena kebatilan yang kita perjuangkan tidak untuk bangsa ini. Kalau ini yang terjadi terus-menerus untuk republik ini, secara pasti kita akan menggadai republik ini dengan menggunakan atas nama rakyat, atas nama bangsa, atas nama agama, atas nama Islam. Hari ini kita berusaha kembali dengan semangat hidup. Fafiru ilallah, fafiru ilallah. Lari cari Allah dengan kebenaran itu. Kemenangan akan menyertaimu dalam kehidupan. Kesulitan apapun, kalau kamu tidak bersama Allah, kamu akan sulit dalam kehidupan. Abu Bakar menangis ketika berada di Bukit Sur. Rasulullah mengatakan, jangan kamu takut, jangan kamu bersedih, Allah bersama kita. Kebenaran ditegakkan, maka kebenaran akan mendatangkan kemenangan. Tetapi kalau kebenaran disembunyikan, maka kebatilan akan membuat kita menjadi kufur. Hari ini pekerjaan itu ada. Ingat, ketika perang Uhud kamu kalah. Orang kafir pada saat perang Badar mereka juga kalah. Allah pergilirkan masa kejayaan dan kehinaan itu kepada manusia. Bangkit untuk mengambil masa kejayaan itu apabila hati-hati kita semua waqtasimu bihablillah jami'ah. Ini ada surat dari Allah Maha Kuasa, yaitu ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Dari 20 dai itu
12 dai mundur diri ketakutan. Tinggal 8 dai. Di perjalanan kami jalan kaki hari pertama, dai yang satu lagi mundur diri. Tinggal 7 orang tambah saya, kami 8 orang. Begitu kami jalan hari kedua, di bawah sudah siap panah dan tombak. Saya bilang sama dai 7 orang, coba kalian bantu saya bertakbir. Allahu Akbar. Ketujuh orang dai ini dengan semangat memanjatkan dan membesarkan asma Allah di tempat itu. Saya bilang sama mereka, Bung Tomo dengan nama besar Allah mengusir penjajah dari Inggris. Jika kita mampu dengan nama besar Allah, apalah artinya panah dan tombak untuk menghantam kita. Kami jalan kira-kira 1500 meter belum terjadi apa-apa. Ketika baru 500 meter kemudian, panah yang pertama kena di tangan kanan saya sebelah kiri, panah yang kedua kena di tangan kiri. Saya terjatuh dan saya bilang sama 7 orang, kalian menyelamatkan diri, biarkan saya jadi bangkai di tempat ini. Tiba-tiba saya mengangkat tangan dan berdoa, ya Allah ya Rabb, jika hari ini nyawaku engkau ambil dengan sempurna, saya justru belum menyampaikan namamu kepada mereka. Tolong ya Allah, saya ingin mewujudkan cita-cita Rasul Muhammad SAW agar mereka menyebut namamu. Tiba-tiba ada energi baru dari Allah, akhirnya saya bangkit. Saya cabut panah di sebelah kanan dan panah di sebelah kiri. Sesudah itu saya bakar. Pisau menyala dan saya celup di bekas panah kanan dan kiri. Sesudah itu saya mendekati kepala suku, saya salaman dengan dia dan saya bilang, Bapak orang hebat, sudah berani memanah saya, tapi sayang, saya mau pamit pulang ke kota. Saya baru pamit 2 meter kemudian beliau jatuh tersungkur dan menangis. Saya balik mengangkat wajah dan saya bilang, tidak boleh Anda menangis. Anda sudah salah, Anda sudah memanah saya, Anda sudah mengusir saya. Kenapa Anda harus menangis? Beliau mengatakan kepada saya, anak, Bapak yang salah. Bapak tidak tahu ternyata anak datang di tempat ini dengan salah. Akhirnya kepala suku ini mengantar saya jalan kaki selama 2 hari 2 malam. Sampai ke kota, dia mau dibunuh oleh para dai. Saya bilang ini ciri-ciri orang masuk Islam, jangan dibunuh. Subhanallah, 3 bulan kemudian beliau bersama warga pun hijrah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kebenaran ditempatkan pada posisi yang benar. Dalam keadaan posisi apapun, wa'tasimu bihablillahi jami'an menjadi kekuatan kita. Nggak ada urusan orang Irian, nggak ada urusan orang Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Timur, Bali, Jawa, Sumatera, kecuali anitum haritum alaikum. Ambisi kita bersama untuk Indonesia adalah Indonesia harus mendapatkan kebahagiaan, keselamatan karena tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala atas undang-undang Allah, atas aturan Allah, dengan tujuan untuk mencerahkan dan mencerdaskan penduduk Indonesia tercinta. Demikian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina immakkannahum fil ard aqamus shalah wa atauz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Sadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, seluruh jamaah dari Tabligh Akbar AKL ini, dan guru-guru kita, Ustadz Bakhtiar Nasir, Habib Muhsin Al-Attas, Ustadz Fadlan Garamatan, maupun para asatidzah wal ustadzat dari AKL. Alhamdulillah, kita pada pagi hari ini kumpul di sini. Ya, saya sebenarnya pengen ngomong 1 jam, cuma saya tinggal 5 menit waktu saya. Ya, nah, jadi saya mohon maaf ini, terpaksa saya pepet-pepetin ngomongnya. Ya. Hadirin rahimakumullah, tadi temanya sangat menarik, yaitu bekerja dan bekerja sama. Ini tipe gerakan namanya.
Ya, nih Ustadz Baktiar ini melakukan gerakan bersama pemuda-pemuda AKL. Gerakan tuh cirinya apa? Bergerak, tidak diam. Sebab kalau diam itu berarti bukan gerakan, tapi apa? Diaman. Nah, ngerti gak? Ya, nah jadi ini namanya gerakan. Gerakan ini bergerak, bekerja, dan bekerja sama. Nah tentu ini programnya tadi sudah banyak, tapi saya nitip program nih Ustadz Baktiar. Tolong sekarang ini umat Islam banyak ribut rebutan masjid. Ya, pertama ada masjid-masjid yang dikelola secara tidak benar. Ya, keropak masjid nggak jelas. Ya, kegiatannya cuma sholat doang, sampai sholat Jumat. Kemudian ada yang aktif. Nah, yang aktif kemudian kebablasan, diambil sekalian masjidnya. Ya, ustadz-ustadz yang lama digantiin semua, diganti dengan ustadz yang baru. Yang tadinya ada kunut dibuang menjadi tidak ada kunut. Nah, akhirnya terjadilah bentrokan, rebutan, bahkan bisa jadi sampai gebu-gebukan. Nah, ini persoalan. Ya, sebelum kita membangkitkan umat Islam di Indonesia yang dicita-citakan Ustadz Baktiar tadi, kita tentu optimis. Ya, Mesir bisa, kenapa Indonesia tidak? Turki bisa, kenapa Indonesia tidak? Indonesia pasti takbir. Nah, pertanyaannya caranya gimana? Ya. Nah, caranya kita harus aktifkan RT RW. RT kepanjangannya rumah tangga, gimana sih? RT rukun tetangga, RW rukun warga. Saya mau tanya, rukun iman ada berapa? 6. Rukun Islam ada berapa? Nah, kalau rukun RT RW berapa? Belum tahu kan? 16, banyak banget deh. Nah, sekarang baru saya karang. Rukun RT, rukun RW hanya ada 4. Coba ini tolong ya, program dipakai ke Pak RW. Ingatkan kepada Pak RW, ingatkan pada Pak RT, Anda pejabat Islam. Anda pejabat Islam. Namanya saja rukun. Rukun berasal daripada bahasa Arab, bahasa Islam. Sama dengan rukun iman, sama dengan rukun Islam. Jadi RT RW, rukun tetangga, rukun warga, pejabat Islam. Nah, lalu baru kemudian sampaikan program Pak RT, Pak RW cukup 4 sesuai dengan rukun RT, rukun RW. Dari mana 4-nya Pak Ustadz? Dan isinya apa? Tadi yang saya baca ayat surah Al-Hajj ayat 41. Walladzina immakannahum fil ard, dan orang-orang yang kami kokohkan kedudukannya di muka bumi, aqamus sholah, mereka menegakkan sholat, wa atau zakat, mereka membayar zakat, wa amaru bil ma'ruf, mereka menyuruh yang ma'ruf, wa nahau anil mungkar, mereka mencegah dan melarang yang mungkar. Ada berapa? Pertama apa? Aqamus sholah, mendirikan sholat. Sholatnya sendiri apa bersama? Bersama-sama dalam sholat jamaah di masjid. Yang kedua, atau zakah, membayar zakat. Atau zakat berarti yang bayar zakat satu orang apa banyak orang? Banyak orang, dikoordinir di masjid. Wa nahau anil wa amaru bil ma'ruf, menyuruh yang ma'ruf, menyuruh yang baik. Yang nyuruh berapa orang? Satu orang atau banyak orang? Banyak orang. Amaru, ini kalau belajar bahasa Arab ada wawul jamaah, berarti banyak orang. Ya, yang nyuruh adalah banyak orang, nyuruh perbuatan baik, nyuruhnya bareng-bareng sehingga kita berani. Karena kan kita kadang-kadang walaupun berani karena benar, kalau sendirian takut, betul nggak?
Tapi kalau bareng-bareng berani gak? Berani. Jadi kita sebenarnya orang yang berani karena banyak. Tapi lebih bagus lagi, berani karena banyak dan karena benar. Tapi jangan berani saya tapi sendirian. Loh kok bener kok sendirian? Bener yang ngajak-ngajak yang banyak gitu loh. Iya enggak? Nah, caranya banyak bagaimana? Libatkan RT RW. Ini penting nih. Kemudian nahau anil mungkar, mencegah dan melarang yang mungkar. Ya, mencegah dan melarang yang mungkar. Maka kita harus punya keberanian dan harus punya kekuatan. Sendiri sama banyak kuat mana? Kuat banyak. Ini ada Habib Muksin, Ketua Umum DPP FPI. Beliau sangat berani. Kenapa? Laskarnya ribuan orang. Saya kalau punya laskar ribuan orang, ya insya Allah berani juga, gitu loh. Ketua DKM kalau punya laskar juga saya yakin berani. Kenapa sekarang banyak masjid-masjid di sekitarnya maksiat terus berlangsung? Ada tukang jual togel, santai aja. Ada jual VCD porno dekat masjid, santai saja. Ada jable dekat masjid, santai saja. Kenapa? Karena ketua DKM tidak berani ngelarang. Kenapa tidak berani ngelarang? Tidak punya laskar amar ma'ruf nahi mungkar. Maka kita bilang kepada Pak RT RW harus dibentuk laskar masjid. Nah sekarang saya mau tanya, pemuda-pemuda AKL siap nggak diterjunkan ke masjid-masjid? Siap. Untuk ngajak pemuda-pemuda masjid tiap malam Ahad, jadikan waktu kunjung si doi diubah menjadi waktu ketemu dai. Kalau dainya kalau cakepnya kayak yang di depan ini kan pasti pada bengin kan? Betul nggak? Iya, buktinya sering kesini karena Ustadz Bakhtiar cakep. Iya, orang tokol aja nggak cakep banyak yang datang. Apalagi Ustadz Bakhtiar. Betul apa betul? Iya, maka kita harus umumkan. Ubah kebiasaan waktu kunjung doi malam Ahad diubah menjadi waktu ketemu dai, ya. Itu. Cakep enggak kira-kira? Cakep, apalagi dainya cakep kayak yang di depan. Kayaknya ngeledek yang sana. Kata istri saya ini cakep. Ya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi rukun RT RW ada berapa? 4. Yang pertama, menegakkan sholat. Bukan berarti Pak RW sholat sendiri. Kita harus tanamkan pada Pak RT Pak RW. Yang dimaksud menegakkan sholat Pak RW, seluruh laki-laki muslim di tempat RW Bapak, RT Bapak itu wajib sholat jamaah di masjid. Satu aja nggak sholat jamaah, Bapak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah nanti di hari kiamat. Aduh, berat ya jadi RT RW ya. Masa betul Pak Ustadz? Betul, kenapa tidak? Dalilnya apa? Tadi surat Al-Had ayat 41. Walladzina immakannahum fil ard. Orang-orang yang kami kokohkan kedudukannya di muka bumi. Satu tafsir mengatakan yang dimaksud orang yang kami kokohkan kedudukannya di muka bumi adalah ulil amri, adalah waliyul amri, adalah pemerintah, adalah penguasa. Saya mau tanya, tingkat negara penguasanya siapa? Tingkat gubernur? Tingkat provinsi? Gubernur. Tingkat kota? Tingkat kecamatan, tingkat kelurahan, lah tingkat RT, tingkat RW, udah terjawab, ya kan? Itulah orang-orang yang kami kokohkan kedudukannya di muka bumi. Mereka menegakkan sholat, mereka membayar zakat, mereka melakukan amar ma'ruf, dan mereka melakukan nahi mungkar. Waduh, Pak RT RW langsung ngeper. Ya kalau nggak berani mundur aja, nggak usah jadi RT RW. Tapi kita sarankan RT RW tetap maju dengan cara bagaimana? Manajemen. Kita bantu.
kita bentuk laskar. Satu RW biasanya ada 10 RT. Satu RT 10 laskar. Berarti 10 RT berapa laskar? 100. Satu RW punya 100 laskar. Saya yakin kalau satu RW, Pak RW punya 100 laskar, wah lebih gagah. Lebih gagah daripada Kapolsek, iya nggak? Nah, kenapa? Punya 100 laskar. Apa guna laskar? Pertama, menjadi penyangga sholat jamaah. Jadi kalau 100 laskar ini selalu sholat jamaah, udah penuh masjidnya. Kedua, ya, selain dia sholat jamaah, dia ngetuk pintu di seluruh RT RW. Satu orang ngetuk satu, berarti berapa yang diketuk? 100, ada 100 yang diketuk, 100 juga. 100 tambah 100 berarti jamaah berapa? 200, penuh nggak kira-kira masjidnya? Iya, kalau sekarang kebanyakan masjid belum penuh, cuma Jumatan doang penuhnya. Kalau subuh, cuma 2 shop, itu pun banyakan shop imam sama shop makmum. Ya, begitu. Maka ini harus diatasi. Sebab kebangkitan umat di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz ada 2 ciri. 1, subuhnya penuh seperti Jumatan. Sekarang kebanyakan subuh masih belum seperti Jumatan. 2, orang yang paling males baca Quran, 1 hari tilawah 1 juz. Itu paling males di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Alhamdulillah kita tidak termasuk yang paling males, betul? Karena kita nggak sampai 1 juz sehari, ya. Mau diperbaiki apa enggak? Benar. Subuh penuhkan masjid. Ini program, ya. Subuh penuhkan masjid. Yang kedua, laskar menutup pintu. Jangan sampai setelah sholat subuh ada yang keluar. Semua pintu di situ laskar berdiri. Yang 100 orang tadi. Sehingga udah penuh kan, nggak bisa keluar kan? Nah, terus diapain? Qori seperti Ustadz Usman Al-Aris yang baru menikah, mana orangnya? Mana Ustadz Usman? Ya, saya bawa oleh-oleh buat Anda. Kemarin saya nggak sempat ke sini. Ya, nah, seperti Ustadz Usman yang suaranya dingin-dingin empuk, ya, itu memimpin membaca 1 juz diikuti oleh jamaah. Belum selesai 1 juz, laskar tidak boleh bergeser dari pintu. Maka kalau itu dilakukan setiap hari, tanda-tanda kebangkitan umat Islam itu bisa diwujudkan. Saya mau tanya, kira-kira dari jamaah Tabligh Akbar hari ini sudah jelas belum rukun RT RW berapa? 1, jamaah di masjid penuhkan. 2, bayar zakat, ya, dicatat oleh Pak RW, Pak RT dengan laskar-laskarnya siapa yang wajib bayar zakat. Jadi nanti yang ngambilin laskar. 3, amar ma'ruf, laskar-laskar dididik melalui AKL. Apa yang ma'ruf dan bagaimana cara menyampaikan ma'ruf. Yang keempat, nahi mungkar, laskar-laskar dididik di FPI dengan Habib Muksin, yang mungkar yang mana dan bagaimana prosedur menghilangkan kemungkaran. Itu kalau dilakukan secara cerdas, secara ikhlas dan dengan kerja keras, insya Allah Indonesia akan bangkit memimpin dunia. Takbir, takbir, takbir. Terakhir, itu tadi harus didedikasikan untuk menegakkan NKRI bersyariah. Terima kasih. Walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menjadi sangat penting peran dari remaja untuk bagaimana Islam itu maju dan menjadi bangkit kembali peradabannya. Karena tentunya sejarah mencatat kebangkitan dan kemajuan Islam
dicatat atau ditorehkan oleh para pemuda-pemuda yang memang berlandaskan tauhid yang kuat, berlandaskan kekuatan visi misi yang kuat, dan tentunya kerja keras yang memang luar biasa. Agar mencurahkan pemikirannya, mencurahkan jiwanya, mencurahkan hartanya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala.